De Batistuta, Batistuta. il tiro del gol! Roma Gol di 3, Gabriele Mar. Verona 1. Roar of thunder. Roma sedang mempertimbangkan untuk memperkuat skuad mereka untuk musim depan. Lini serang dipastikan akan mengalami perubahan paling besar, sebuah prioritas bagi Gianpiero Gasperini. Keluarga Friedkin telah membuka pintu untuk langkah pertama, langkah yang akan membawa bek kiri Bosnia, Kerim Alajbegovic, ke ibu kota. Pada akhir Mei, pemain kelahiran 2005 ini akan menyelesaikan masalah seputar masa depannya, yang kemungkinan besar akan berada di Serie A, dengan banyak klub yang tertarik. Inter, Napoli, dan Milan sedang memantau situasi tersebut, dengan Giallorossi berupaya mengalahkan para pesaing dengan melakukan perekrutan besar. Keuntungan yang akan didapatkan Alajbegovic dengan mengenakan seragam Roma tidak boleh diremehkan, posisi sebagai pemain inti dalam 11 pemain pilihan pelatih. Selain itu, mantan pemain Roma, Miralem Pjanic, juga berperan dalam diskusi tersebut. Pjanic, perantara dalam kesepakatan Alajbegovic, telah aktif, bahkan seminggu yang lalu ia berada di Roma bersama ayah dari pemain kelahiran 2005 itu. Kunjungan ke Trigoria, pertemuan, dan tur telah berlangsung padat. Salah satu hal yang paling menarik perhatian pemain sayap Bosnia itu adalah pelatihnya, yaitu, kehadiran Gianpiero Gasperini. Pelatih kelahiran Grup Liasco ini terkenal karena mengembangkan banyak pemain muda yang kemudian menjadi bintang di panggung internasional. Tawaran antara 25 euro dan 30 juta euro akan dibutuhkan untuk meyakinkan Bayer Leverkusen, pemilik Alajbegovic, untuk menjual pemain tersebut. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut masih sulit dicapai, tetapi Roma merasa ini mungkin saat yang tepat untuk mengambil risiko dan membangkitkan semangat mereka saat ini dan masa depan dengan satu pembelian. Saya harus mengucapkan selamat kepada Friedkins, saya mengatakan mereka akan membuat kesalahan lain jika mereka tidak segera memutuskan, tetapi mereka telah memutuskan. Sekarang mereka perlu bertanya kepada Gasperini direktur olahraga mana yang dia inginkan, itu sangat penting, karena direktur olahraga harus segera mulai bekerja. Kemudian mereka juga perlu mencari direktur umum, tetapi itu pilihan mereka. Nah, jika Anda ingin bekerja dengan baik dan membangun tim bukan untuk finish di posisi kelima atau keenam, tetapi untuk lolos ke Liga Champions, mereka perlu mempekerjakan direktur olahraga yang sangat baik yang disukai Gasperini. Roma harus memenangkan setiap pertandingan, 6 pertandingan dengan 3 poin, yang kemudian berubah menjadi 4, tetapi Anda tidak pernah tahu, itu tidak mudah, tetapi juga bukan tidak mungkin. Roma, setidaknya untuk saat ini, telah diserahkan kepada Gasperini. Ranieri tidak bisa dihina seperti yang telah saya baca dan dengar dari begitu banyak orang. Menurut pendapat saya, Ranieri melakukan kesalahan, baik dia maupun Gasperini adalah pelatih dengan gaya manajemen yang sangat berbeda. Itu adalah bentrokan antara dua visi sepak bola yang berbeda. Dan menurut pendapat saya, Ranieri mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan, dia meledak. Gasperini sekarang tampaknya memiliki kekuasaan penuh, tetapi saya waspada terhadap Friedkin yang memberinya kekuasaan penuh. Sekarang setiap pertandingan akan menjadi vonis untuk Gasperini, mereka akan menggunakan Ranieri untuk mengatakan, lihat, dan itu adalah jebakan besar baginya. Mari kita berharap Friedkin benar-benar mendukungnya. Cristiano Giuntoli, dikabarkan siap kembali ke dunia sepak bola setelah menjalani satu musim berkeliling stadion-stadion di Eropa untuk memantau pemain dan memperbarui wawasannya. Nama Giuntoli kini menjadi salah satu kandidat utama, bahkan disebut sebagai yang terdepan, dalam daftar milik keluarga Friedkin Family untuk mengisi posisi direktur olahraga di AS Roma. Posisi tersebut kemungkinan akan kosong menyusul kepergian Frederic Massara. Namun hingga saat ini, belum ada kontak langsung antara pihak Roma dan Giuntoli. Situasi Massara sendiri masih belum sepenuhnya jelas. Yang pasti, ia tidak akan melanjutkan karirnya di ibu kota Italia. Meski begitu, bukan tidak mungkin ia memilih untuk mengundurkan diri dalam waktu dekat, alih-alih dipecat oleh klub. Sementara itu,
Giuntoli belum menerima pendekatan resmi dari Roma, berbeda dengan beberapa klub luar negeri yang sudah lebih dulu menjalin komunikasi. Mantan direktur Napoli dan Juventus tersebut juga sempat diminati Fiorentina sebelum akhirnya klub tersebut menunjuk Fabio Paratici. Saat ini, Giuntoli diketahui tengah berdiskusi dengan sejumlah klub luar negeri, termasuk Olympique de Marseille, serta beberapa opsi lain yang mengarah ke Premier League. Satu hal yang pasti, masa cuti Giuntoli dari dunia manajemen sepak bola akan segera berakhir. Kini, ia hanya tinggal menentukan proyek terbaik untuk memulai kembali kiprahnya di pasar transfer Eropa. Nama Evan Dika berada di urutan teratas daftar calon transfer potensial, yang akan diselesaikan pada tanggal 30 Juni untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play. Bek asal Pantai Gading ini datang dengan status bebas transfer selama era Pinto, yang hanya membayar komisi agennya sebesar 4 juta euro. Amortisasi sisa di neraca setelah 3 tahun di Roma sangat rendah, dan kepergiannya akan menjamin keuntungan modal yang substansial. Namun, ada kendalanya. Perjanjian Juni tahun 2023 mencakup klausul khusus yang menjamin bek tengah tersebut 20% dari biaya yang diterima Giallorossi setelah kepergiannya. Ini adalah pengaturan umum dengan pemain yang kontraknya berakhir. Baru-baru ini, pada hari Minggu, berbicara tentang bursa transfer, Dika sendiri mengumumkan di media sosial bahwa ia telah memutuskan untuk berpisah dengan agen lamanya. Halo semuanya, saya ingin memberitahu Anda bahwa, setelah berakhirnya kerja sama saya dengan mantan agen saya Michael Neco dan perusahaannya AMS Consulting, kami sekarang melanjutkan aktivitas profesional kami secara terpisah. Mulai sekarang, saya akan mengelola karir profesional saya sendiri. Ada dua nama menarik saat Roma menjamu Fiorentina pekan depan. Nama pertama yaitu Dodo yang sangat cocok untuk skema Gasperini, dan konon sangat diidamkan Gasperini. Dengan diproyeksikan di sisi kanan guna mengantisipasi kepergian Zeki Celi yang sebentar lagi habis kontrak, dan masih alot negosiasi perpanjangan, opsi bagus apabila manajemen Roma dapat mendatangkan sang pemain. Satu nama lain tentu saja penyerang timnas Italia Moises Kean, salah satu nama panas di kalangan publik Roma. Setelah Roma resmi mempermanenkan penyerang pinjaman dari Aston Villa Daniel Malen yang saat ini menjadi tumpuan lini depan Roma. Moises Kean tentu jadi duet maut bila Roma dapat mendatangkan Kean musim depan. So, mari berharap Roma dapat memaksimalkan sisa laga musim ini sambil berharap Como dan Juventus tersandung di pekan-pekan berikutnya.